Arti daripada Idul Fitri itu sebenarnya bukan baju baru, tapi kita semangat baru, istiqomah yang baru. Bagaimana kita setelah bulan Ramadan bisa lebih istiqomah, bisa melakukan ibadah yang di luar Ramadan. Dan itu kita fitrah di sini. Setelah ibadah kita pada hablum minan nas, kita silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita mudik, kita gunakan untuk silaturahmi kepada paman-paman kita, orang tua kita, saudara kita, atau kita bisa di situ guru ngaji kita yang biasanya kan orang awal kita dari situ, kita datang silaturahmi yang memang minta doa kepada beliau, minta restunya kepada beliau, bukan ajang pamer saya dapat apa ketika di kota ke desa. Itu kan biasanya kan ajang saya punya ini bukan, tapi ajang silaturahmi itu kita ini silaturahmi datang itu ketika kita datang ke rumah orang, datang itu kita bawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama saya Vika Ayu Saraswati. Tribuners, tak terasa sebentar lagi umat Islam akan menyambut Idul Fitri gitu ya. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah begitu ya. Nah, tapi ini untuk menyambut Idul Fitri dan memaknai Hari Raya Idul Fitri yang baik itu seperti apa. Hari ini kita telah hadir bersama saya Ibu Khadijah Nafis dari Fatayat Surabaya. Mari kita tanyakan kepada beliau bagaimana makna Hari Raya Idul Fitri yang baik itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Khadijah? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu telah berkenan hadir di podcast kami Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Ibu bisa berbagi pengetahuan kepada teman-teman Tribuners bagaimana Bu memaknai Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan tiba. Idul Fitri itu adalah ketika kita sudah 1 bulan melakukan puasa, kita melawan hawa nafsu, syaitan, kemudian kita bisa ibadah sempurna, itu melalui kemudian ada Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kita kembali kepada fitri, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita kembali kepada wajah yang lebih, istilahnya itu yang lebih kembali ke yang baru lagi, fitrah tidak mempunyai dosa. Kemudian kita mudah-mudahan niatan dengan Idul Fitri itu untuk lebih istiqomah lagi. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah semuanya bisa diteruskan di luar bulan Ramadan. Nah, itu makna yang sesungguhnya ya Bu ya. Yeah. Nah, tapi terkadang ini Bu, kebanyakan dari kita orang-orang tuh justru ini Bu sudah berburu baju baru dan menyiapkan baju baru, kemudian rame-rame datang ke pusat perbelanjaan untuk menyiapkan semua itu. Nah, apakah sebenarnya Bu memang di hari yang fitri ini kita boleh begitu mengenakan baju yang baru? Boleh, selama dia punya dan mampu. Tapi arti daripada Idul Fitri sendiri itu ada ketika orang malaman 21 terakhir itu kan sebenarnya pahalanya Ramadan luar biasa, tarawih luar biasa, tapi orang dipakai dengan berburu diskonan di mall-mall gitu seperti itu. Arti daripada Idul Fitri itu sebenarnya bukan baju baru, tapi kita semangat baru, istiqomah yang baru. Bagaimana kita setelah bulan Ramadan bisa lebih istiqomah, bisa melakukan ibadah yang di luar Ramadan. Dan itu kita fitrah di sini. Setelah ibadah kita pada hablum minan nas, kita silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kita tahu kan kalau misalnya di dalam hadis diterangkan fadilahnya silaturahmi itu apa? Sampai 7. Salah satunya bisa memanjangkan umur, rezeki halal yang barokah, yang sakit bisa disembuhkan ya kan. Kalau silaturahmi kan pertamanya sakit linu apa ketika ketemu ya apa kabar, lupa kan kalau dia linu itu seperti itu. Artinya orang itu banyak mengartikan boleh pakai baju baru, boleh, tidak ada yang melarang. Yang penting dia mampu, dia punya, bukan terpaksa atau hutang atau misalnya karena si lebaran malu kalau enggak pakai baju, akhirnya uang yang di saving untuk anaknya sekolah dipakai untuk baju baru dulu, itu enggak boleh. Seperti itu. Benar. Berarti yang tidak boleh itu sampai memaksakan kehendak ya Bu ya, sampai karena
ingin tampil dengan nuansa baru sampai akhirnya berhutang itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu karena kan ketika kita tetap kepada kita semula mampunya kita berapa, kita SPP-nya anak tetap. Misalnya kan kadang-kadang kita begini. Udah yang lainnya nanti aja, lebaran aja dulu. Untuk biaya anak sekolah, untuk apa semuanya kalau bisa dipending kita pending aja. Itu enggak seperti itu. Atau misalnya lebaran aja dulu, bayaran enggak usah dibayarkan dulu. Yang penting anak-anak ini lebaran dulu semuanya kita puas. Itu secara enggak langsung mendolimi orang. Misalnya punya dia bekerja enggak dibayar karena buat pakai lebaran. Atau dia SPP-nya anak sekolah enggak dibayarkan, kita dolim. Dalam arti kata nanti imbasnya itu memang saya bayar kok, iya. Tapi kan ada zahir, ada batinan. Berkahnya hidup itu kurang. Hidup itu kan ada barokah, Mbak. Barokah itu yang namanya barokah itu punya uang 1.000 tapi kita barokah cukup bisa beli ayam goreng, cukup bisa beli sembarang hal. Kok bisa? Ya iyalah, ketika saya mau beli ayam goreng, oh Mbak Cika gak usah bayar, Mbak, aku yang bayarin. Ke tempatnya Mbak Cika gak usah bayar, aku yang bayarin. Itu namanya barokah kan? Uang 1.000 bisa dapat semuanya. Itu seperti itu. Berarti saat Idul Fitri ini Bu, yang bagi yang mungkin tidak mampu itu tuh lebih baik apa ya Bu, pakai pakaian yang masih bersih ya gitu ya. Yang penting itu ya Bu. Yang pakaian yang masih bersih dan suci. Yang penting fitrah itu hatinya. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada penampilan kita, tapi Allah melihat kepada hati kita. Itu seperti itu. Cuman karena sudah menjadi kebiasaan yang salah kaprah. Ya kan? Tapi sebenarnya tradisi itu seperti itu, tapi sebenarnya mengkaburkan orang-orang yang tidak cinta kepada, yang tidak senang kepada Islam, mengkaburkan arti Idul Fitri itu sendiri. Akhirnya kita yang orang awam yang tidak tahu akhirnya ngikut-ngikut juga semuanya. Seperti itu. Nah, lalu tadi kan Bu Khadijah bilang pentingnya bersilaturahmi. Nah, ini kan tahun ini itu kan pemerintah membolehkan untuk mudik ya Bu, dengan ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana caranya muslimah untuk memanfaatkan momen silaturahmi ini melalui mudik ini Bu? Bagaimana baiknya? Ya, sebenarnya tuh Mbak, kalau misalnya kita mudik, kita gunakan untuk silaturahmi kepada paman-paman kita, orang tua kita, saudara kita, atau kita bisa di situ guru ngaji kita yang biasanya kan orang awal kita ada di situ, kita datang silaturahmi yang memang minta doa kepada beliau, minta restunya kepada beliau, bukan ajang pamer saya dapat apa ketika di kota ke desa. Itu kan biasanya kan ajang saya punya ini, saya punya ini, bukan, tapi ajang silaturahmi itu kita ini silaturahmi datang itu ketika kita datang ke rumah orang, datang itu kita bawa berkah. Ketika pulang dari kita bertamu itu musibah-musibah tuan rumah itu dibawa oleh kita, bukan dibawa oleh kita tapi dibawa pergi, dibawa keluar dari situ. Jadi kita minta doa kepada orang lain. Karena apa? Karena kita berdoa untuk diri sendiri persyaratannya banyak. Misalnya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, katanya Mbak Cika jangan dijabah. Itu usil ke orangnya. Itu doa itu terbentang Mbak. Tapi ketika kita minta doa kepada orang lain, Mbak Cika doain aku Mbak Cika mudah-mudahan sehat. Oh iya saya doain mudah-mudahan sampai jenengan sehat dan gitu. Kemudian diterima oleh Allah, otomatis kembali kepada diri kita. Apapun keadaan kita. Kita mau orangnya julid, kita mau ibadahnya kurang, tapi dengan doa orang lain insya Allah itu langsung diijabah oleh Allah. Benar nih Bu. Berarti kalau saat pulang kampung tuh bukan ajang pamer ya tadi Bu. Dan ada ini Bu, berbicara soal julid nih kadang Bu ya, saya kalau pulang kampung tuh Bu tidak siap ini Bu kalau ditanyain kapan nikah? Iya betul itu Bu. Ini bagaimana itu Bu? Selalu itu Bu pertanyaan itu datang setiap. Saya sampaikan ketika kapan nikah kamu nih? Menikah itu bukan akhir, menikah awal dari proses selanjutnya. Lebih baik telat kata orang tapi kita selamat daripada kita terburu-buru cuman karena kata orang, cuman perlombaan itu. Biasa Mbak, sebelum menikah nanti ditanya kapan nikah. Iya, kalau setelah menikah kapan punya anak. Setelah punya anak berapa? Betul, anak punya kedua. Kalau kita ini mendengarkan omongan orang itu cuma bisa ngomong, nggak tahu. Yang tahu problem di hati kita kan kita. Yang penting kita punya prinsip benar ke Allah dan benar adat istiadat. Artinya apa? Saya walaupun belum menikah, saya tidak melanggar syariat Allah. Dalam adat saya tidak mengganggu suami orang, saya tidak ini. Jadi
Kalau kita ini hurriyatul mar'i mahdu bi hurriyati man siwahu katanya. Kalau kita memikirkan orang suka kepada kita semuanya dan apa yang sama dan kita inginkan, nggak bisa. Yang penting itu kita punya prinsip, kita tidak melanggar adat istiadat itu aja dan syariat Allah gitu. Masalah orang ini ya doakan mudah-mudahan yang terbaik. Saya langsung jawab gitu aja. Doakan mudah-mudahan yang dapat yang terbaik dan pilihan Allah. Ini akan saya buat jawaban nanti bukan itu. Semuanya kan jodoh sudah dari Allah gitu. Betul. Nah ini Bu, kalau amalan apa yang sebaiknya dilakukan saat Idul Fitri? Kan ini Bu, kadang saat pulang kampung tuh kan ini yang punya rezeki lebih kan berbagi, kayak saya nanti berbagi ke ponakan tuh gimana Bu? Sebaiknya untuk alokasi uangnya. Kalau alokasi uangnya Mbak, sampai ini misalnya kan anak kan senangnya dikasih uang ya. Misalnya sampai ayo kumpul semuanya dulu. Ayo siapa yang bisa baca surat An-Nas? Siapa yang bisa doanya ini? Ayo doakan satu-satu ya buat tante ya, doakan mudah-mudahan tante dapat jodoh yang ganteng wajah, yang ganteng hatinya. Amin, ya yang Allah. bisa membawa bahagia dunia dan akhirat. Itu saja sama gitu. Minta doa anak kecil. Karena anak kecil itu doanya pasti mustajabah. Amalan apa? Kalau saya mengatakan amalan apa untuk ini? Istighfar. Kita istighfar. Kenapa? Takut hati itu melihat orang desa. Kadang-kadang kita punya pikiran, kan gitu kan? Kayaknya lebih kerenan aku deh. Padahal biasanya itu orang desa ibadahnya luar biasa. Tapi kita itu ya alhamdulillah, kita selalu terus bahasa alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah saya ada di kota dan bisa saya memberi. Sama dengan siapapun minta doa, dengan pasti kan di desa tante, bibi semuanya kan ada, ponan-ponan, guru-guru semuanya, sampai minta doa semuanya. Insya Allah itu yang membawa kita itu barokah ketika kita ada di kota dan terlindungi dari ini ada cerita Mbak. Mungkin kita bisa jadi buat kita karena perempuan. Ada seorang ini pulang kerja, kemudian itu biasanya di situ tuh ada pencopet, ada yang nakal-nakal orang dua. Kemudian yang perempuan itu pulang kerja, ada orang yang jahat itu, tapi dia tidak mengganggu. Ketika besok paginya dia baca di koran terjadi perampokan di tempat itu. Loh, dia kaget. Kok saya nggak diganggu? Kok saya? Iya, saya nggak ganggu. Dia pulang Mbak. Dia datang ke dia datang ke penjara, kemudian ketemu dengan laki-laki itu. Ditanya. Sampai kan ketemu saya semalam. Iya. Loh, kenapa sampai nggak mengganggu saya? Gimana saya mau mengganggu jenengan? Orang di kanan kiri jenengan itu ada laki-laki besar yang menjaga sampean. Dia kaget. Kemudian ditanya, apa amalan sampean? Itu istighfar dan sholawat. Allah menjaga kita. Seperti itu. Karena kan antara riya dan bersyukur itu beda dikit. Alhamdulillah aku di Surabaya sudah punya ini, sudah punya ini. Antara pamer dengan riya itu antara pamer dengan bersyukur kan yang tahu cuma hati kita. Kalau bersyukur la azidannakum, kalau bersyukur kami akan tambahkan. Tapi ingat walain kafartum, kita riya, aku iki lho. Inna adzabi lasyadid. Siksa Allah sangat pedih. Seperti itu. Nah, sekalian Bu, berbicara soal riya ini kan, terkadang memang kayak manusia tuh tidak luput dari itu ya Bu ya, kesalahan itu. Bagaimana agar saat memanfaatkan momen silaturahmi itu dijauhkan dari riya itu tadi? Hati Mbak. Kita itu ingat bahwa itu semuanya milik Allah. Dan kalau Allah berkehendak mau ngambil, wiskun fayakun. Kita cuma dititipin oleh Allah. Kalau Allah mau ngambil sedetik itu sudah habis. Artinya kita alhamdulillah dititipkan harta oleh Allah, dititipkan untuk berbagi. Jadi alhamdulillah bukan kita yang dibagi, pastinya bukan kita yang mendapat bagian itu. Jadi kita bersyukur. Bersyukur itu kadang-kadang orang kan dia bisa bagi 1 juta, saya enggak. Sebenarnya itu nikmat itu sehat sudah alhamdulillah. Artinya sehat. Kita itu nikmat itu jangan dihitung, kebahagiaan itu tidak bisa dihitung dengan orang lain. Mungkin orang lain punya 10 juta baru bahagia. Kita ini buat beli bakso itu sudah senang. Kita punya 100.000 bisa ngajak teman orang 5 kok beli makan bakso itu sudah bahagia. Nah itu namanya kalau misalnya riya, hati itu loh bahwa ini milik Allah dan semuanya kembali kepada Allah dan semuanya akan diberi pertanggungjawaban. Ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena rezeki dari Allah. Allah menitipkan ke saya. Mudah-mudahan saya amanah. Itu dari keimanan. Karena apa? Iman manusia itu yasdad wa yanqus.
kadang bertambah, kadang berkurang. Iya. Tapi kalau imannya malaikat ya jelas tambah Jelas terus. bertambah. Kalau setan berkurang. Kalau kita ini tergantung kita. Kadang kita khusyuk mau kemana? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau sudah setannya datang aduh. lebih jadi daripada setan itu sendiri kan gitu. Yaitu yang menggerakkan itu apa? Yang menurunkan dan menaikkan itu apa? Iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang dari hatinya harus disucikan dulu ya Bu ya. Belajar Pak. Tidak bisa. Oke, kita ini enggak, tapi kita sadari Allah, kita setiap malam kita kan ya maaf ya kita kembali lagi ya. Iya. Kalau setiap malam itu dianjurkan, Nabi Muhammad itu pernah berpesan kepada putrinya Siti Fatimah. Ojo terus sih jangan tidur dulu sebelum melakukan 4 hal. Apa itu? Sebelum menghatamkan Al-Quran, sebelum minta maaf kepada orang yang pernah kau sakiti, sebelum minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Jangan tidur dulu sebelum melakukan haji dan umroh. Kalau sekarang kan haji umroh 30 tahun. Iya 30 tahun gimana? Gimana itu artinya? Jangan lupa sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena pahala Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ini kisahnya romantis loh. Bagaimana Rasulullah mencari menantu untuk Sayyidah Fatimah. Kemudian disampaikan Rasulullah, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari? Sayyidina Ali ngacung. Saya, lu kok bisa? Rasulullah pernah bersabda, siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Ali jadi menantunya. Ya kan? Seperti itu. Dan akhirnya akhirnya beliau itu disuruh baca Al-Ikhlas. Yang kedua, istighfar. Minta ampun kepada yang pernah kita sakiti. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kemudian yang ketiga, minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Karena nanti di akhirat tidak ada yang berikan syafaat. Nabi Adam, Idris, Nuh sampai semuanya. Gak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat 3 kali. Kemudian jangan tidur dulu sebelum haji dan umroh. Itu yang berat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Cukup membaca itu. Dan kita berdoa, itu kita doa sebelum tidur. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kita mau tidur, nyawa kita kan pergi dari kita. Iya. Apakah bisa kembali? Ruhnya kan belum tentu bisa kembali. Itu seperti itu. Nah itu tadi jika Ibu bilang kan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah terkadang ini Bu, manusia itu terkadang tidak merasa kalau dirinya misalkan bersalah kepada orang lain, ataupun juga orang lain punya salah, kita itu juga terkadang tidak sadar. Nah ini momen Idul Fitri ini seperti apa Bu, baiknya dimanfaatkan untuk yang tradisi bermaaf-maafan ini? Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang kita yang pertama, saya memaafkan orang yang pernah salah ke saya, siapapun itu, baik yang salah atau sengaja sudah. Ketika orang lain punya salah kepada kita, untuk kita, saya minta maaf kepada semuanya yang kolega-kolega saya yang kenal, yang ini mungkin pernah salah kata. Kenapa? Karena dosa kepada manusia, Allah belum memaafkan sebelum minta maaf kepada orangnya itu. Momen ini kan ada broadcast, ada kita ini WA. Memang kita benar-benar minta maaf ya, baik yang saya sengaja atau saya tidak sengaja, kan seperti itu. Kita minta momen ini, kita minta maaf. Kalau misalnya orang lain yang menyakiti kita, kita ini membalas kejelekan orang itu, boleh, tapi tidak boleh lebih. Kalau dia menyakitin 2, kemudian kita balas 3, satunya itu 40 tahun kita itu amal kita tidak diterima. Itu kan tadi caranya gimana? Ketika orang itu punya salah, kemudian dia itu kepada kita, sudah kita ikhlaskan aja. Allah Maha tahu. Barokahnya dia ke kita semuanya. Enak kan? Iya, enak. Berarti sebaiknya misalkan ya Bu, kalau kita berbuat salah ke orang lain, kita yang lebih baik meminta maaf terlebih dahulu atau? Iya. Kalau orang punya salah atau kita minta maaf lebih dulu, itu lebih baik. Dan itu lebih barokahnya kepada kita. Selalu saya katakan itu adalah lebih baik kepada kita, itu dianggap pahala kepada kita. Dan insya Allah kalau kita minta maaf dulu padahal kita benar, kebaikan orang itu ke kita. Kalau sudah habis kebaikan orang itu, dosa kita diambil dia.
Kalau ada yang ini loh Bu, ada yang waktu itu di Islam bilang kalau sampai lebih dari 3 hari itu loh Bu, tidak. Itu bagaimana? Kalau kita tidak nyapa kepada orang tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau misalnya sudah 3 hari sudah kita dosa besar. Ya itu tadi. Kalau kita dalam 3 hari, misalnya ini aku masih berat, masih mangkel hati saya. Betul. Ditunggu sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari itu dosanya kemana-mana. Imbasnya sampai sholat, sampai ibadah, tapi punya hablum minan nas, bisa-bisa sampai ibadah pahalanya diambil orang. Karena punya musuh satu dengan teman 1000, lebih nyesek punya musuh satu, ya kan? Iya. Yang diingat dia itu setan itu menggodanya luar biasa. Di Fitri ini, di Idul Fitri, benar-benar kita kembali kepada Fitri seperti anak kecil yang tidak mempunyai dosa. Hempaskan semuanya. Orang yang punya dosa kepada kita saya sudah maafkan, kemudian kita minta maaf melalui, kalau bisa langsung, kalau enggak kita bisa telepon, kalau enggak bisa telepon kita melalui WA. Yang memang benar-benar dari hati saya ingin minta maaf. Seperti itu. Berarti gitu ya. Susah ya kadang. Iya berat. Itu belajar kalau misalnya hati ingin memaafkan, ingin ini disakiti, apalagi dengan mantan ya gitu. Dikhianati, misalnya diselingkuhin, itu mudah. Tapi setidaknya itu kamu bersyukur. Alhamdulillah, saya tahu sebelum menikah. Jadi apapun dia hikmahnya. Kalau saya tahu setelah menikah, berarti saya cerai kalau sudah punya anak. Tapi ketika Allah memberitahu sebelum saya menikah, itu hikmah sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia itu egonya dulu sih. Bukan hikmah yang diingat, tapi egonya. Kurang aja. Sembarang kali sudahlah. Tapi sebenarnya hikmah, ya Allah alhamdulillah. Sebenarnya kalau sadar ya, alhamdulillah Allah memberitahu sekarang. Karena Allah menciptakan segala hal, apapun yang terjadi kepada diri kita itu pasti terbaik. Cuman kadang kita telat untuk memaknainya. Iya. Bagaimana untuk terus ke situ? Belajar. Kita kan sekarang nggak susah belajar, bisa di mana aja. Nah ini Bu, sekarang kita berbicara soal alokasi keuangan ini Bu. Nah kan terkadang orang-orang tuh menyiapkan keuangannya tuh sampai Ramadan aja. Nah ketika sudah Idul Fitri, kadang uangnya sudah habis dulu kan Bu, kayak THR dan semuanya. Ini bagaimana Bu, alangkah baiknya dari sudut pandang Islam? Dalam Islam itu ada keuangan, ada muamalah, ada kita cara membagi uang. Jadi caranya mengatur keuangan itu tergantung kepada pemasukan sendiri-sendiri. Jangan tergantung pada orang, ini bulan ini harus habis 10 juta. Padahal pemasukannya itu cuma 5 juta. Dari 5 juta kita saving dulu untuk hal yang tidak terduga. Yang punya anak sakit atau apa gitu. Ya dari 4 juta itu bagaimana cukup semuanya. Lah kalau misalnya dia tidak perlu, misalnya kue-kue yang berlebihan, kemudian masak yang berlebihan hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk dibagi, ya itu sudahlah. Kita ini semampunya, jangan sampai kita ngutang. Itu kan terjadi sekarang, banyak uang yang 1.000 jadi 2.000, 1.000 jadi 100.000 kan seperti itu. Akhirnya dia ingin niat berlebaran tapi dia dihutang. Itu tidak benar dalam Islam. Dan dalam hitungan ekonomi pun itu ya tidak benar. Artinya kita kalau misalnya penghasilannya 5 juta, kita pakainya maksimal 3 juta dong. 2 juta itu saving. Ya berarti ini dari 3 juta itu kita kelola semampunya di mana. Jangan ngikutin kepada orang yang beli baju 1 juta, yang beli baju 2 juta. Kalau anaknya 4, itu bisa habis 4 juta. Seperti itu. Cuman orang sekarang itu banyak yang mendahulukan prestise. Artinya penampilan gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kayak seperti itu, ya kita jangan ngikutin orang, kemampuan kita. Dan menurut Islam itu sendiri, kita sampai ngutang demi hal-hal yang tidak penting tidak boleh. Ya boleh nggak ngutang, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi kalau misalnya bukan yang benar-benar maksimal, bukan hal yang penting, ya jangan. Kita kan nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Itu seperti itu. Termasuk untuk apa ini Bu, menu-menu saat lebarannya pun tidak boleh terlalu banyak gitu ya Bu ya, memaksa. Kalau tidak mampu Mbak. Kalau punya ya silakan. Mau nyembelih sapi 1 untuk meraih untuk berbagi ke tetangga dan untuk misalnya open house atau apa ya silakan. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mampu, kita berbuatlah semampunya. Berlakulah seadanya. Jangan kita mengada-ngada gitu loh, nggak ada jadi ada seperti itu.
Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau bagi teman-teman yang setelah Bu Idul Fitri ingin membayar puasa, itu waktu yang tepat tuh kiranya kapan? Waktu yang tepat ini kita kan tidak tahu umurnya seseorang. Kita kalau bisa itu setelah Lebaran, kemudian itu disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Bisa jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita puasanya, atau di 8, 9, 10 Syawal monggo silahkan. Tapi kalau bisa itu masih di area Syawal. Kenapa? Itu yang pertama, itu disunahkan di bulan Syawal. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Syawal itu dapat pahalanya Syawal juga. Kemudian yang kedua, kita kan tidak tahu umurnya seorang. Jadi kita dipercepat untuk membayar hutang, walaupun tidak ditagih oleh Allah ya. Tapi kan kita wajib harus sadar diri. Walaupun hutang itu enggak ditagih, tapi kita nanti kalau enggak bayar bisa-bisa dituntut oleh Allah. Dan kalau hutang Ramadan sekarang sampai ke bulan depan, ke tahun depan itu wajib bayar fidyah, Mbak. Istilahnya kalau ini kena denda ya. Wajib bayar fidyah, tapi hutang tetap. Misalnya jenengan tahun kemarin masih punya hutang 5 hari sampai puasa sekarang. Sekarang ini harus bayar fidyah 5 hari tapi hutangnya tetap. Jadi 2021 punya hutang 5 hari belum dibayar. Berarti sampai ini wajib bayar fidyah sekarang ini 5 hari. Ya kan ya? Dan juga puasa 5 hari. Puasa 5 hari. Tetap seperti itu. Tapi kalau masih di Bu belum sampai tahun depan cukup membayar puasa saja. Seperti itu. Nah, Tribuners, ini dari bincang kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkannya bahwa sesungguhnya makna Hari Raya Idul Fitri itu adalah momen dimana kita kembali fitrah. Kata Bu Khadijah tadi, kita kembali ke nol gitu ya, seperti anak kecil yang tidak punya dosa, salah gitu. Nah, alangkah baiknya memanfaatkan momen Idul Fitri ini dengan silaturahmi, dengan saudara, kerabat, dan hindari ria begitu ya. Dan jika mampu boleh untuk membeli baju baru, menyiapkan sajian lebaran yang banyak gitu ya. Tapi jika tidak mampu, alangkah melakukannya itu secukupnya dan jangan sampai berhutang. Nah, terima kasih Bu Khadijah atas pengetahuan baru ini ya untuk teman-teman Tribuners. Semoga diskusi kita hari ini membawa kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Saya Fika Saraswati, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.